Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru? Pada video kali ini saya hanya menyampaikan informasi ya mengenai penyusunan atau perencanaan kinerja ya. RHK ya yang akan dilaksanakan mulai Januari ini, dan tahap awal adalah menyusun RHK ya di dalam PMM. Tentu saja Bapak Ibu sahabat guru semuanya ada yang kebingungan ya dalam menentukan RHK apa yang mampu, dan sedang mencari-cari ya kegiatan yang bersertifikat ya. Tentunya untuk dipahami ya Bapak Ibu guru semuanya, tidak harus dengan sertifikat ya, tetapi ada poin-poin yang bisa dilakukan tanpa harus mendapatkan sertifikat, tetapi ini bisa mencapai poin ya minimal 32 ya sampai 128. Nah tentu saja untuk mencapai minimal 32 Bapak Ibu sahabat guru semuanya jangan khawatir, jangan dengan wajib dengan sertifikat, tidak ya. Ada beberapa poin-poin RHK yang bisa ditempuh tanpa harus dengan sertifikat. Nah baik, video kali ini berjudul tak usah diklat ya. 8 RHK, 18 RHK dan bukti dukung ini bisa dipilih guru untuk penuhi minimal 32 poin kerja kinerja ya. Berikut penjelasannya sederhana dan anti ribet. Nah, bagaimana ya solusi yang disampaikan untuk kita semua agar tidak kebingungan ya harus mengejar sertifikat ya. Nah ini ada langkah-langkahnya yang tidak ribet ya. Dari pojok1.id, rencana hasil kerja atau RHK adalah salah satu fitur pada pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar PMM untuk memenuhi poin kerja. Dalam perencanaannya, pengembangan kompetensi para guru dianjurkan memiliki rentang poin kerja minimal antara 32 dan 128 dengan memilih RHK yang efektif. Disebutkan RHK yang dipilih itu harus berdampak bagi diri sendiri, komunitas pendidikan, maupun satuan pendidikan dan diukur melalui capaian poin kerja. Sebut saja pilihan RHK itu harus dipilih yang paling banyak memberikan manfaat dan dampak terhadap pendidikan, sehingga nilai poin kerja bisa dicapai sesuai ekspektasinya. Sehingga informasi kesibukan guru mengisi RHK muncul setelah terbitnya keputusan tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di fitur PMM. Informasi ini tertuang dalam keputusan Kemendikbudristek nomor 7607-BI-HK-03-2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Dalam fitur baru pengelolaan kinerja guru terdapat perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, hingga persetujuan dan penilaian perencanaan kinerja oleh kepala sekolah. Untuk itu para guru diminta menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP sebagai rencana dan target kinerja yang dibuat oleh pegawai dalam kurun waktu tertentu. Sementara RHK adalah perencanaan yang lebih terinci dari sasaran kerja yang ditetapkan dalam SKP.
RHK digunakan untuk memastikan sasaran kerja dapat dicapai. Pengisian SKP di PMM memang seharusnya memberikan kemudahan bagi guru. Tetapi dalam satu semester tahun pelajaran ya, guru diminta untuk mencapai setidaknya 32 poin. Itu artinya para guru harus menyelesaikan banyak tugas agar mencapai target poin kerja tersebut. Sehingga sulit waktu untuk mengikuti diklat yang kerap ditawarkan di grup WhatsApp para guru ya. Di grup-grup ini muncul ya diklat-diklat yang ditawarkan. Namun demikian, kegiatan pengisian SKP di PMM ini dinilai mengakomodasi keaktifan guru dalam menjalankan tugas tambahan. Ada keuntungan dalam pengisian SKP 2024. Melalui kebijakan ini, siapa yang kinerjanya baik akan mendapat nilai yang baik pula, tidak hanya berpatokan pada pangkat atau golongan. Tanggap seorang guru SMP negeri ya. Ini yang disampaikan oleh salah satu guru. Ini ya, tentang pendapat keuntungan dari pengisian SKP 2024. Dalam perencanaan kinerja, terdapat 18 rencana hasil kerja yang dapat dipilih oleh guru atau kepala sekolah. Untuk mempermudah pemilihan dan penghitungan, berikut RHK yang sudah berurutan menurut besaran poin kerja dari nilai 4, 6, 8, 12, 24, dan 36 hingga poin terbesar yaitu 128 poin. 1. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seperti seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Tempat-tempat yang luar biasa ya. Untuk satu kegiatan setara dengan 4 poin. Bukti dukung sertifikat. Nah ini Bapak Ibu bila mana ini ya untuk mendapatkan 4 poin pertama ya, yaitu mengikuti webinar ya. Ini kalau sempat ya. Nah yang kedua bisa dipilih adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik ya yang diselenggarakan komunitas belajar. Untuk satu kegiatan berdurasi 2-3 jam setara 4 poin, bukti dukung sertifikat. Nah ini untuk di sekitar kelompok ini komunitas belajar ya, bisa dilakukan ya. Ini waktunya 2-3 jam setara 4 poin ya, bukti dukung sertifikat. Sertifikat ini bisa dikeluarkan di Kombel ya, komunitas belajar, yang bisa ditandatangani oleh dari dinas ya. 3. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching ya, atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Dalam satu kegiatan 4 poin ya, setara bukti dukung sertifikat. 4. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Bagi 10 ini ya, aksi nyata setara 6 poin, bukti dukung laporan. 5. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Untuk 10 cerita praktik setara 6 poin, bukti dukung laporan. 6. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Hitungannya 10 perangkat ajar setara 6 poin, bukti dukung laporan. 7. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Dalam satu kumpulan konten unggulan terbit di PMM setara 6 poin. Ya, bukti dukungnya adalah kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM. 8. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik
dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum Merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Untuk satu kegiatan berdurasi 2-3 jam selama setara 8 poin ya, ini besar. 9. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, persiapan pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Untuk satu observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian setara 8 poin. Bukti dukung laporan. 10. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Untuk satu kegiatan berdurasi 2-3 hari setara 8 poin. Buktinya adalah sertifikat. 11. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Dalam kegiatan satu pelatihan, peserta aksi nyata ya setara 8 poin. Bukti dukung sertifikat topik ya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ini satu kegiatan berdurasi 2-3 jam setara 12 poin. Beri bukti dukung sertifikat. 13. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Untuk satu cerita praktik yang terbit di PMM setara 12 poin. Bukti dukung cerita praktik yang terbit di PMM. 14. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan dan penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya dalam berbagai wadah atau ajang. Karakteristik untuk satu penghargaan itu setara 12 poin. Bukti dukung adalah piagam. Jadi Bapak Ibu kalau mendapatkan penghargaan ya di bidang pendidikan ini akan mendapatkan 12 poin. 15. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah. Nah, untuk satu perangkat ajar yang terbit di PMM setara 24 poin. Bukti dukung perangkat ajar yang terbit di PMM. 16. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja dan atau bidang lainnya yang relevan. Untuk satu kegiatan berdurasi 2-4 minggu setara dengan 24 poin. 17. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Dalam 3 kegiatan setara 36 poin, bukti dukung sertifikat. 18. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan pendidikan jangka pendek dan atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan. Dalam satu kegiatan berdurasi 3-6 bulan setara 128 poin. Bukti dukung adalah sertifikat ya. Dari 18 poin ini ya, poin akan dihitung dengan cara memilih target kuantitas dan rencana hasil kerja yang telah dipilih sebelumnya. Target kuantitas ini mencakup jumlah sesi kegiatan yang akan dilakukan guru sesuai dengan rencana hasil kerja yang ditetapkan. Jika guru memilih lebih banyak sesi kegiatan, poinnya juga akan berlipat ganda ya. Nah, sebagai contoh, jika guru memilih suatu rencana hasil kerja memiliki 8 poin dan kemudian memilih 4 kegiatan untuk rencana tersebut, poin yang akan diperoleh adalah 8 kali 4, jadi 32 poin. Jadi Bapak Ibu kalau ada satu kegiatan saja ya yang nilainya 8 poin itu Bapak Ibu bisa memilih 4 kali kegiatan dalam rentang 6 bulan ya, dalam satu semester itu, maka dapat 32 poin. Itu hanya satu rencana hasil kerja ya, 1 poinnya. Nah, proses menambahkan rencana hasil kerja hanya dapat dilakukan saat tahap perencanaan kinerja.
Pada tahap ini guru dapat memeriksa rencananya melalui rangkuman sebelum mengirimkannya kepada kepala sekolah ya. Nah, demikian Bapak Ibu sahabat guru semuanya ya. Itulah 18 poin yang bisa dipilih Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan minimal 32 poin ya. Jadi harus jeli di dalam memilihnya sehingga efektif ya Bapak Ibu. Tidak harus dengan mengejar sertifikat saja ya, dengan webinar ataupun diklat ya, tetapi bisa dengan kegiatan-kegiatan yang tadi, misalnya berbagi praktik dan membuat ini perangkat ajar serta observasi ya dengan teman ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu tetap semangat di dalam menjalankan apapun ya aturan yang telah diberikan oleh Kemendikbud maupun Pan-RB ya. Semoga semuanya bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.